Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 teori-teori belajar akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Nah, kami beranggotakan dari 6 orang. Yang pertama ada Anissa Devi, kedua Fazal Soebul Rahman Alfiari, yang ketiga Muhammad Iqbal, yang keempat Neni Nuraini, yang kelima ada Ria Kumariah, dan yang keenam ada Suryani Widiawati. Sekian dari saya. Selamat melihat video dan simak dengan baik apa yang kami sampaikan, dan apabila ada pertanyaan silahkan untuk disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik menurut John Broad Watson. Teori dan konsep belajar behaviorisme dari Watson yaitu teori belajar stimulus respon. Yang langsung ini disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Watson. Namun dalam perkembangan besarnya, koneksionisme juga dikenal sebagai psikologi behavioristik. Teori perubahan perilaku dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Behaviorisme tidak bermaksud mempermasalahkan norma-norma pada manusia. Apakah seseorang manusia tergolong baik, tidak baik, emosional, rasional, ataupun irasional. Di sini hanya dibicarakan bahwa perilaku manusia itu sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan, dan pola interaksi tersebut harus bisa diamati dari luar. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar behavioristik menurut Claude Leonard Wall. Dasar dari teori belajar Wall adalah teori belajar behavioristik. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh mengenai teori belajar Wall, ada baiknya kita juga sedikit mengetahui tentang penjelasan teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Nah, dan prinsip-prinsip utama dari teori Hull ada 3. Yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan SR, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau juga dikenal sebagai unsur O. Dan yang ketiga, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Sekian dari saya, terima kasih. Teori belajar behavioristik menurut Edwin Ray Grittich. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Blenner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Grittich, dan Skinner.
Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Asas belajar Guitti yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guitti juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulusnya, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Menurut Guitti, hukuman memegang peranan penting dalam proses pelajaran. Namun, dalam beberapa alasan mengapa Skinner tidak sependapat dengan Guitti, yaitu pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat semata. Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terjadi, menjadi bagian dari jiwa si terhukum. Bila hukuman tersebut lama, hukuman yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain, meskipun salah dan buruk, agar ia tetap terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar koneksionisme menurut Edward L. Thorndike. Sebelumnya, siapa sih Edward L. Thorndike ini? Edward L. Thorndike adalah seorang psikolog terkemuka dari Amerika Serikat. Teori pembelajarannya dikenal dengan teori koneksionisme. Thorndike ini sangat tertarik pada pendidikan, terutama pada pembelajaran, transfer ilmu, dan intelijen. Dalam teori ini ada pembelajaran yang dinamai dengan trial and error. Thorndike menyatakan pembelajaran yang fundamental adalah pembentukan koneksi antara stimulus dan respon. Dan Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian trial dan error ini, atau yang disebut juga dengan pembelajaran percobaan. Ketika hewan atau manusia memiliki keinginan menghadapi permasalahan atau disebut dengan stimulus, maka mereka akan melakukan suatu respon. Semakin sering stimulus datang dan respon diberikan, maka akan terjadi suatu proses belajar, yaitu mengetahui respon mana yang berhasil dan respon mana yang gagal. Kemudian, implementasi teori koneksionisme ini dalam belajar yaitu menggunakan teori inquiry atau menemukan. Contohnya, seorang guru memperlihatkan beberapa gambar kepada siswa. Dengan melihat gambar tersebut, maka siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dalam menghubungkan gambar-gambar tersebut. Nah, hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan hal baru dari sebuah gambar. Dalam melakukan teknik ini, ada beberapa langkah yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Itu persiapkan tempat pembelajarannya, alat pembelajarannya, dan yang paling utama yaitu tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Ya, yang tadi ya, tahap pelaksanaannya itu ketika seorang guru memberikan beberapa gambar kepada siswa tersebut. Dan yang ketiga yaitu tahap terakhir, yaitu tahap penilaian, yaitu seorang guru memberikan koreksi atau evaluasi terhadap siswanya. Jadi, menurut teori ini, hal yang penting dalam belajar yaitu input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dari Ivan Pavlov. Mula-mula teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov itu pada tahun 1927 dengan menggunakan eksperimen pada seekor anjing. Dan bisa juga teori ini disebut dengan classical conditioning. Pada tahap pertama, Ivan Pavlov menggunakan bel dan makanan sebagai eksperimennya, di mana bel bisa disebut dengan perangsang bersyarat dan juga makanan bisa disebut dengan perangsang tak bersyarat. Pada tahapan ini, Ivan Pavlov menggunakan bel sebagai eksperimen pertamanya, di mana ketika bel ini dinyalakan, maka anjing tersebut tidak mengeluarkan respon apapun. Dan pada tahapan kedua ini, Ivan Pavlov menggunakan makanan sebagai eksperimen keduanya, di mana ketika makanan ini dikeluarkan, maka keluar respon dari anjing tersebut dengan mengeluarkan air liurnya. Stimulus ini terus dilakukan oleh Ivan Pavlov sampai-sampai anjing tersebut merasa bahwa kalau bel dinyalakan, dia akan mengeluarkan air liurnya, karena dia akan berpikir bahwa di mana ada bel pasti ada makanan. Dan teori ini juga bisa diterapkan atau dilakukan pada manusia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dapat membuat manusia lainnya berubah atas belajar, yaitu dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan pemberian stimulus tertentu. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka seorang guru yang ingin menciptakan suasana atau tujuan belajar yang diinginkan, maka seorang guru perlu menciptakan stimulus tertentu sehingga dapat memperoleh respon pendidikan dari para siswa. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar operant conditioning dari Burroughs Frederick Skinner. Sebagai seorang psikolog bermanhaj behaviorisme, Skinner meyakini bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan hanya dengan melihat berbagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Dan karena itulah kita tidak perlu melihat ke dalam pikiran dan motivasi internal seseorang. Atas dasar inilah Skinner kemudian mengenalkan istilah operant conditioning pada tahun 1938 untuk mengilustrasikan pemahaman perilaku yang begitu kompleks tanpa mempelajari pemikiran meta dan motivasi internal manusia. Teori operant conditioning adalah salah satu teori belajar yang dirumuskan oleh Skinner sebagai pengembangan dari teori belajar sebelumnya, yaitu teori classical conditioning yang dimukakan oleh Ivan Pavlov. Dan sebaliknya, tanggapan yang menghasilkan efek tidak nyaman cenderung tidak akan terjadi lagi dalam situasi yang sama. Berdasarkan teori Law of Effects, Skinner kemudian mengenalkan teori yang sama dengan mengenalkan istilah yang baru, yaitu dengan disebut operant, untuk menjelaskan seluruh perilaku dan tanggapan yang dihasilkan oleh sebuah organisme ketika terpapar oleh peneguh atau reinforces dan hukuman atau punishment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan kembali materi mengenai penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran masa pandemi. Belajar mandiri menggunakan teori behavioristik merupakan suatu teori yang sangat cocok digunakan pada saat ini. Belajar mandiri membuat perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, yang membuat diri peserta didik mempunyai pengalaman baru pada saat melakukan proses belajar di rumah secara mandiri pada masa pandemi ini. Aplikasi teori behavioristik di dalam belajar dan pembelajaran secara mandiri di masa pandemi ini terletak pada tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran melalui media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses belajar
dan pembelajaran secara mandiri dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk lebih berkreasi dan mengembangkan kemampuan diri peserta didik di masa pandemi ini. Karena peserta didik tidak bisa bertatap langsung atau berperan secara nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pada semua teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa dipelajari ulang di tempat kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.